Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama, kita bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Alhamdulillah, Allah mudahkan kita untuk berkumpul di masjid ini dengan niat dalam rangka untuk thalabul ilmi. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga dan keturunan beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Hadirin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala. Hari ini kita akan mengkaji insyaallah sampai seterusnya, yaitu kitab Tauhid yang ditulis yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Yang judul aslinya adalah At-Tauhid alladhi huwa haqqullah 'alal 'abid. Tauhid yang merupakan hak Allah atas hambanya. Kenapa pelajaran tauhid itu penting bagi kita? Karena pertama, tujuan kita diciptakan oleh Allah itu adalah mentauhidkan Allah. Beribadah itu mentauhidkan Allah. Yang kedua, dengan tauhid kita bisa mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia ini. Karena dengan mengesahkan Allah secara otomatis berarti kita menjauhi perbuatan syirik. Dan syirik itu sumber dari penderitaan hidup di dunia dan bahkan di akhirat. Kalau orang berbuat syirik itu hidupnya nggak akan tenang selama-lamanya. Kalaupun dia punya banyak harta, diberi oleh Allah nikmat dunia, tapi berbuat syirik, hidupnya nggak akan tenang. Karena bertentangan dengan hati nurani. Karena hakikat nurani kita itu mentauhidkan Allah. Yang ketiga, dengan tauhid kita dimudahkan oleh Allah untuk memperoleh akhir yang baik di dunia, yaitu mati dalam kondisi husnul khotimah. Orang yang berbuat syirik itu biasanya matinya susah, ibu, susah meninggalnya. Apalagi masih punya ilmu-ilmu ya,
ilmu sihir atau sejenisnya, ilmu kedikjayaan, ilmu kanuragan, yang mungkin semua itu dilakukan dengan syarat-syarat melakukan kesyirikan. Nah, itu biasanya meninggalnya susah. Kalaupun mati, matinya su'ul khotimah kalau dia tidak tobat kepada Allah Jalla wa'ala. Yang keempat, tauhid itu merupakan kunci untuk mendapatkan surga. Tidak ada kebahagiaan hidup di akhirat kecuali surga. Orang yang bertauhid dan membawa tauhidnya itu sampai mati, insya Allah nanti akan diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kebahagiaan di akhirat, yaitu surga. Karena tauhid itulah sebagai syarat utama manusia diampuni dosa-dosanya, apapun dosanya. Kalau selama dia tidak berbuat syirik, sekalipun dia berbuat dosa besar, ada peluang untuk diampuni oleh Allah, walaupun harus disiksa dulu ya. Nah, bedanya nanti siksanya berapa lama, itu yang membedakan. Ada yang lama, ada yang sebentar. Setelah itu dia mendapatkan syafaat. Karena sebab apa? Karena sebab tauhid. Oleh karena itu, dalam hidup ini pelajaran yang paling pokok dan yang paling utama, yang selalu terus diingat-ingat, diulang-ulang, yaitu tauhid. Apakah tauhid itu? Tauhid dari kata wahada, yuwahidu, tauhidan, artinya mengesahkan. Itu tauhid. Ada yang mengartikan dengan ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah di dalam beribadah. Ifradullahi bil ibadah, itu tauhid. Mengesahkan Allah di dalam mengabdi, beribadah kepadanya. Beliau penulis mengawali bab pertama, yaitu tauhid hakikat dan kedudukannya. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala fi surati Dzariyat, dalam surah Az-Dzariyat ayat yang ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin wal insa dan manusia illa liya'budun, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Para mufassir mengartikan makna liya'budun, di antaranya Ibnu Katsir dalam tafsirnya, liya'budun yaitu yuwahhiduni, artinya tauhidkanlah aku, esahkanlah aku di dalam beribadah. Ibadah ialah penghambaan diri kepada Allah, yaitu dengan mentaati segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Jadi ibadah itu sebagai bentuk penghambaan, karena kita makhluk, hamba, abdun. Sementara Allah adalah Al-Khaliq, pencipta.
yang memberikan rizki, ar-razik, al-muhyi wal mumit, yang menghidupkan dan yang mematikan, wal mudabbir, dan yang mengatur segala sesuatu. Itulah Rabb. Sering kita panggil Rabbi, Rabbana dalam doa kita. Dan Allah adalah satu-satunya ilah, sesembahan. Tidak ada sesembahan yang hak, yang benar kecuali Allah. Maka Allah menciptakan makhluk yang bernama jin dan juga al-ins, yakni manusia, tujuannya untuk beribadah, mengesahkan Allah. Loh, Allah kan juga menciptakan malaikat. Kalau malaikat itu memang dicipta oleh Allah Jalla wa'ala untuk selalu taat dan tidak mungkin membangkang, karena malaikat tidak punya nafsu. Sementara dua makhluk tadi, jin dan manusia, dibekali dengan nafsu. Apa buktinya kalau mereka punya nafsu? Yaitu mereka makan, mereka minum. Manusia makan nggak? Makan. Manusia minum. Jin makan nggak? Rote kondi. Tahu delok jin mangan nggak? Jin itu makan karena kita tahu dari sabda Nabi. Nabi memerintahkan kita, janganlah kalian beristinja dengan kotoran atau dengan tulang. Kotoran di sini yang dimaksud yaitu kotoran hewan, yaitu unta. Karena di dalam Islam, dalam urusan istinja, kalau tidak mendapatkan air, dengan apa? Batu. Kalau di negeri kita insya Allah banyak air. Kalau di Arab mungkin nggak, pas buang hajat nggak nemu air. Nah, dianjurkan dengan apa? Batu sebagai pengganti air. Berapa butir? 3. Sudah pernah dipraktekkan? Nang promo. Iya, karena nggak ada air. Nggak pernah, berarti bagus. Udah praktek dia. Nah, apa hubungannya dengan kotoran hewan? Nah, dulu ketika ada orang istinja ternyata keliru, dipikir batu, ternyata kotoran unta yang sudah mengeras seperti batu. Nah, itu tidak boleh dipakai untuk istinja. Tidak boleh dipakai untuk, ya ini apa? Cebok. Pengganti air. Kenapa kok tidak boleh? Nabi mengatakan karena kotoran hewan, setiap tulang dari hewan dan kotorannya, hewan yang disembelih atas nama Allah, maka itu adalah rizki saudara kalian dari bangsa jin. Jadi makanannya jin itu tulang dan kotoran hewan yang disembelih atas nama Allah. Makanya Nabi melarang istinja memakai apa? Kotoran. Karena ternyata itu rizki dari saudara kita dari bangsa jin. Berarti jin itu makan atau tidak? Makan. Berarti dia punya nafsu. Kalau dia punya nafsu, bukan hanya makan dan minum, maka jin juga menikah atau kawin. Itu jin. Karena dia punya nafsu. Tapi mereka kawinnya sesama apa? Sesama jin, ya. Itu jin sama menungso. Ono wong rabi mbek gendru
genderuwo, katanya begitu. Ya nggak akan menghasilkan makhluk. Gimana makhluk persilangan antara manusia dan jin? Itu semua dusta. Baik. Jadi manusia dan jin ini dibekali akal sekaligus nafsu. Beda dengan malaikat yang memang Allah sudah menetapkan bahwa malaikat itu selalu taat dan tidak pernah membangkang. Maka tidak perlu diperintah untuk beribadah. Karena memang tabiatnya mereka itu taat, tidak pernah membangkang. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Tahrim, surah 66 ayat yang ke-6. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari ancaman api neraka. Waquduhan nasu wal hijara, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghiladun shidad. Di dalam neraka itu terdapat malaikat-malaikat yang keras dan kasar. La ya'sunallaha ma amarahum, yang tidak pernah bermaksiat, membantah perintah-perintah Allah. Walaupun konteks ayat ini adalah malaikat yang di neraka, tapi sebetulnya ini merupakan sifat malaikat secara umum. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Selalu dia mengerjakan perintah. Nah, ini sifat dari malaikat. Maka kalau malaikat sudah tidak perlu dibicarakan lagi tentang tauhid mereka. Malaikat jangan diajari tentang tauhid. Karena udah pasti malaikat itu taat, patuh, tidak pernah membangkang kepada Allah. Nah, yang kemungkinan membangkang itu dua makhluk ini. Makanya Allah tegaskan dalam ayat tersebut, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa, melainkan liya'budun, untuk mentauhidkan aku. Kenapa demikian? Karena memang Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan, yakni kepada jin dan manusia ini, untuk senantiasa mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Baik. Kemudian selanjutnya, wa fi suratin Nahl, dalam surah An-Nahl pada ayat yang ke-36, Allah Jalla Jalaluhu berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat itu seorang rasul yang menyerukan umat mereka, ani'budullaha, sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Jadi semua rasul yang diutus oleh Allah, mulai dari pertama
Siapa? Rasul Nuh alaihi salatu wassalam. Jadi kalau nabi pertama itu Adam. Kalau rasul pertama siapa? Nuh alaihi salatu wassalam. Di sini disebutkan apa? Rasul. Nah, rasul ini karena mendapatkan wahyu kemudian diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat. Beda dengan nabi. Kalau nabi itu dapat wahyu untuk dirinya sendiri, tidak diperintahkan untuk menyebarkan kepada umatnya. Nabi Adam, Nabi Idris. Kalau rasul, dia dapat wahyu, diperintahkan untuk mengamalkannya dan mendakwahkannya kepada umatnya. Kata Allah, dan sungguh tidaklah kami mengutus seorang rasul pada setiap umat melainkan mereka menyerukan anikbudullah, sembahlah Allah. Di sini yang dimaksud menyembah Allah yaitu mengesahkan Allah, yaitu tauhid. Wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Menjauhi taghut. Napa niku Ustaz taghut niku? Ya. Taghut itu ma ubida bi ghairillah, apa saja yang diibadahi selain Allah. Wa huwa at-taghut, dia adalah taghut. Setiap yang diagungkan selain Allah dengan cara disembah, ditaati, dipatuhi, baik yang diagungkan berupa mungkin manusia, mungkin jin, mungkin juga bahkan yang diagungkan itu adalah makhluk-makhluk yang lain, kadang hewan, atau bahkan benda-benda mati, batu, pohon. Ada batu dikeramatkan, ada nggak? Nah, bahkan katanya bisa menyembuhkan orang sakit. Watu sopo itu? Ponari, kok ero jenengan? Tahu rono? Nang ndi? Jombang, loro sampai runggone barang. Ya. Jangan. Karena itu termasuk melakukan kesyirikan. Ya, karena batu dikeramatkan, ada pohon, kadang pohon itu ada yang disewei, ada nggak? Disewei kain apa? Kalau nggak kotak-kotak hitam putih, ya kain putih biasanya. Putih biru gendero lah. Jadi kadang ada yang dikeramatkan dari benda-benda mati itu. Nah, kita diperintah untuk menjauhi itu bukan hanya physical distancing ya. Menjauhi itu pengertiannya bukan secara fisik kita menjauhi. Ya, bukan sekedar secara fisik. Menjauhi di sini pertama yaitu mengingkarinya. Mengingkari. Kemudian termasuk juga bukan hanya mengingkari, sampai kepada puncaknya kita harus membenci kepada hal-hal seperti itu. Kepada yang diagung-agungkan itu kita harus benci, kepada tauhid itu benci. Mengingkarinya, bahwa dia tidak berhak mendapatkan pengabdian, peribadatan, nggak berhak.
bahkan membenci, apalagi dia itu rela diibadahi. Ayo rini podo kilo sikilku ambungan, berarti mengagungkan nggak itu? Kakinya suruh nyium, mengagungkan nggak? Mengagungkan. Siapapun dia, tidak ada dalam Islam itu perintah menghormati dengan cara mencium apa? Mencium kaki. Itu sudah hulu, sudah sampai kepada tingkat yaitu mengagungkan. Saya tanya, manusia di dunia ini tidak ada yang semulia kedua orang tua kita. Itu pun kita diperintah nggak sama Nabi mencium kakinya? Nggak ada kan? Nggak ada perintah mencium kaki. Pemenek sikile ake rangi. Ya. Kalau ada sebutan surga di bawah telapak kaki ibu, itu kiasan apa hakiki? Kiasan, bukan hakiki. Deloken sikile walak walien ana surga enggak? Enggak ana. Sing ketok apa? Sing ketemu apa e? Rangi budike ya. Nek sikile gak tahu diberseni, kotor. Jadi itu makna majazi, artinya seorang anak itu harus merendah kepada kedua orang tuanya, tidak angkuh dan sombong, dan melayani, berkhidmat kepada keduanya. Bahkan kalau perlu serendah-rendahnya, seperti di bawah kakinya. Walaupun kita ini diibaratkan sebagai seorang budak. Selama perintah orang tua itu tidak bertentangan dengan syariat, wajib bagi seorang anak mentaati. Sendiko Daud harus selama perintah itu tidak bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Sungguh pun demikian, tidak pernah ada syariat Nabi memerintahkan kepada umat ini untuk mencium kakinya. Tidak ada. Padahal manusia mulia. Ya. Bahkan kedua orang tua kita itu, kata Nabi, al-walidu awsatu abwabil jannah. Kedua orang tua itu pertengahan pintu surga. Silakan, kau mau mencarinya atau tidak, itu terserah. Pertengahan pintu surga. Surga itu ada berapa pintu? Berapa pintu surga, Bu? Ya, 7 itu tingkatan langit. Kalau pintu surga ada 8, dan semua pintu VIP. Artinya yang memasuki itu orang-orang khusus yang memiliki amalan-amalan khusus. Ada pintu sholat karena dulu dia ahli sholat. Ada pintu jihad karena dulu ahli jihad. Ada pintu puasa, disebut Nabi namanya Babur Royan, pintu Ar-Royan. Dulu di dunia ahli puasa. Ada pintu sodakoh. Nah, ada pintu berbakti kepada orang tua. Sungguh pun demikian, Nabi tidak pernah memerintahkan untuk mencium kakinya. Loh, kalau ada orang nyium kaki orang yang gak jelas ya, bukan siapa-siapa, bukan orang tuanya, apalagi gak jelas siapa dia,
Nah, ini tentu bagian daripada hulu, yakni berlebih-lebihan di dalam menghormati seseorang. Dan itu bisa termasuk mengagungkan. Dan itu bisa termasuk kategori yakni melakukan perbuatan syirik. Karena menjadikan tauhid diibadahi selain Allah. Ma'ubida bi ghairillahi wa huwa tauhid. Apa saja yang diibadahi, diagungkan selain dari Allah tabaraka wa taala dengan pengagungan yang salah, yang batil, maka dialah tauhid. Apalagi orang tersebut ridho, rela dengan perbuatan itu, maka harus ijtanibuhu, jauhilah. Diperintah untuk menjauhi. Wala yuhibbuhu, jangan mencintainya. Tidak mencintai berarti apa? Lawannya membencinya. Dan tentu jangan sampai di antara kita terjatuh dalam hal-hal seperti itu. Wal iyadu billah, wallahu musta'an. Kemudian firman Allah Jalla wa Ala di dalam surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Allah Jalla wa Ala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Kata Allah, wa qada rabbuka, dan Rabbmu telah memerintahkan, alla ta'budu, supaya kamu jangan mengabdi, menyembah, illa iyyahu, melainkan hanya kepada Allah. Illa iyyahu, melainkan satu-satunya hanya kepada siapa? Allah. Jangan ada yang lain. Jangan menduakan Allah. Allah diwayu, Allah dimadu. Jangankan Allah, menungso diwayu ae ngamuk enggak? Halo, Bu? Ibu dimadu ngamuk enggak, Bu? Apalagi Allah dimadu. Padahal kita hidup ini semuanya dari siapa? Dari Allah. Kalau Allah dimadu, disekutukan, berarti melakukan perbuatan syirik, tentu Allah akan marah. Ya, jadi jangan kalian mengabdi, menyembah kecuali hanya Allah saja. Jangan ada yang lain. Baik itu berdoa hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah. Demikian pula di dalam mewujudkan rasa takut kepada Allah, berharap kepada Allah, cinta kepada Allah.
berserah diri, bersandar, tawakul atau bertawakal hanya kepada Allah. Minta perlindungan kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami mengabdi. Wa iyyaka, dan hanya kepada Engkaulah nasta'in. Apa nasta'in? Kami minta pertolongan. Ojo jaluk tolong bau reksa. Jangan minta tolong kepada selain Allah. Minta tolongnya hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Setiap hari 17 kali kita ucapkan wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami minta pertolongan. Demikian pula di dalam berkurbanlah. Niat untuk Allah. Bernazar karena Allah. Nah, semua itu bentuk-bentuk pengabdian kepada Allah. Barulah kemudian setelah itu kita diperintahkan wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kepada kedua orang tua kalian berbuat ihsan, berbuat baik. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, dan jika keduanya sudah sampai lanjut usia, baik salah satunya atau keduanya, fala taqul lahuma uffin, janganlah kau mengatakan kepada keduanya cuman satu kata, wah. Ibunya bilang sesuatu dibentak, wah. Itu cukup bagi seorang anak dianggap durhaka. Padahal satu kata saja diucapkan. Kalau di sini wala taqul lahuma uffin, jangan kau ucapkan kata-kata uff. Wala tanharhuma, jangan kau menghardiknya. Enggak boleh dihardik. Rono lho ndang turu kono wis tuwa kono melok-melok patune sing nomai. Itu menghardik. Itu tandanya anak durhaka. Maka hati-hati seorang anak berbicara menghardik. Dalam bahasa kita apa? Nyentak. Itu termasuk di antara bentuk kedurhakaan anak kepada orang tua. Wa qul lahuma qawlan karima, dan hendaklah kalian mengucapkan kata-kata yang mulia kepada keduanya. Kata-katanya yang baik. Dipilih kata-kata yang sopan. Intonasinya juga jangan tinggi, rendah. Ustadz nek gak tak banterno, bapakku gak krungu soalnya rodo al-qaffa wal budak. Nggak ada alasan, sekalipun dalam kondisi budak atau kurang pendengarannya. Caranya bagaimana? Kalau ngomong didekatkan ke telinganya. Pak, ngersakaken napa jenengan? Ngersakaken napa? Es campur. Apa le? Tahu campur. Lho iku wis cedhek sik keliru. Ditawani es campur jarene tahu campur. Tetap seandainya orang tua kita seperti itu, jangan kita berteriak-teriak keras-keras di hadapannya. Karena orang akan melihat bahwa kita ini gak sopan, atau bahkan ada orang yang mungkin menganggap kita sebagai anak yang durhaka. Ucapkan kata-kata yang mulia.
Syukur-syukur alhamdulillah nek wong Jawa nek isok nang wong tuwa iku basa apa maksudnya? Kromo Indonesia gak ono basa kromo. Nah. Monggo Pak, Bu, monggo dipun dahar. Kromo apa iki? Inggil ya, madyonya. Ayo monggo ditedha. Ojo wong tuwa iku lho Bu, wis kendang kono wis disiapno nang badoken. Pak, kopine tak gawekno ndang jeglaken. Kasar napa mboten iki? Tapi Surabaya kan kadang biasa seperti itu. Ya. Kasar. Jadi ucapkan kata-kata yang mulia. Wahfid lahuma janahad dulli minar rahmah. Kata Allah, dan rendahkan dirimu di hadapan keduanya dengan penuh kasih sayang. Merendah. Bahkan ada tradisi kita ini orang Jawa, maaf ya. Nek melaku nang ngarepe wong tua iku apa? Mendek. Apa mendek itu? Ya membungkukkan. Walaupun dalam Islam itu tidak ada perintah seperti itu. Selama tradisi budaya itu tidak bertentangan dengan Islam, sah, boleh. Selama tidak bertentangan. Kadang-kadang kalau mau lewat ya kan, apa? Nun sewu. Tangannya gimana tangannya? Yang ke depan apa? Hah? Kanan ya. Loro-loro ya. CC nek iku ya. Nah itu tradisi budaya sesuai dengan keadaan daerah masing-masing. Selama tidak bertentangan dengan syariat maka tidak masalah. Tapi tentu nggak boleh berlebihan sampai melaku mundur ya kan. Ada nggak? Oh itu lebay kalau seperti itu. Terutama di mana itu? Jawa di mana? Hah? Di keraton ya kan? Sampai ngesot melakunya. Kadang melakunya mundur ya. Itu memang urusan duniawi ya. Tapi kadang orang Jawa diterapkan itu ketika ibadah, ketika di Ka'bah dia mau pulang, gak mau Pak, jalan biasa mundur Pak. Nah itu gak ada tuntunan. Itu dalam urusan ibadah gak boleh seperti itu. Walaupun dia mau meninggalkan Ka'bah, tapi gak ada tuntunan melaku mundur. Itu termasuk hulu di dalam Islam. Berlebih-lebihan. Ya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah Rabbi, wahai Rabbku, irhamhuma, kasihanilah keduanya wahai Allah. Ini berupa apa? Doa. Kita diperintahkan berdoa kepada Allah agar keduanya diberikan kasih sayang. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya telah mengasihani kami sejak kecil. Baik. Kemudian selanjutnya surah Al-An'am ayat 151 153. Kata Allah Jalla wa Ala dalam surah Al-An'am surah ke-6 151, Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum
ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون Qul, katakan Muhammad, ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Ayo, mari kubacakan apa yang diharamkan atas kamu dari Allah Rabbmu atau oleh Allah Rabbmu. Apa yang diharamkan itu? Alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang punya kekuatan siapa? Maka jangan kau sekutukan dengan menganggap akik, keris punya batu, pohon punya kekuatan. Kekuatan itu hanya milik siapa? Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya wala quwwata dan kekuatan illa billah kecuali dengan Allah. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan madarat kecuali Allah. Kalaupun manusia dapat memberikan manfaat, itu hakikat manfaat itu dari siapa? Dari siapa manfaat itu, Bu? Kalaupun ada manusia dapat memberikan manfaat, manfaat itu bersumber dari siapa? Dari Allah. Demikian pula, nggak ada orang yang nggak mampu memberikan madarat. Kalau seandainya manusia itu dianggap mampu memberikan madarat, maka tidak lain semua itu atas izin siapa? Allah. Semua bersumber kepada Allah. Maka jangan sekutukan dalam bentuk dan cara apapun. Wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kau berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Maksudnya jangan durhaka. Karena ini diharamkan. Lawan dari berbakti yaitu durhaka, dan durhakalah itu yang diharamkan. Nomor 2 itu ya. Nomor 3, wala taqtulu auladakum min imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Contohnya membunuh itu apa? Aborsi, abortus provokatus. Lapo bayimu kok gugurno? Iya, anakku cilik-cilik nercel, engkau gak kuat ngei mangan. Bener gak alasan seperti itu? Salah. Tidak tahu bahwa seluruh manusia yang lahir ke bumi ini masing-masing sudah punya apa? Rizki. Jangan khawatir dengan rizki anak. Semua sudah dijamin oleh Allah rizkinya. Kalau ada sampai membunuh anaknya hanya karena takut miskin atau makan bersama dia, dengan alasan seperti itu merupakan bentuk perbuatan dosa besar. Nggak boleh. Kadang-kadang gak iso nguripi, lahir procot dibuang nang ndi? Ya macam-macam, ono sing nang got, ono sing nang kali, ono sing ditekek nang pinggiri warung, ditinggal, cik ditemu wong. Walaupun seperti itu jangan dilakukan. Tidak sampai membunuh, tapi apa? Menelantarkan. Nggak boleh, ya.
Mending terus terang, buka sayembara, ayo sopo, aku wis meteng 9 wulan, sing gelem ngapek anakku. Banyak nggak yang berebut nanti? Halo? Banyak nggak yang berebut? Banyak, asal terang-terangan. Saya pernah kemarin itu di grup ya, itu ada seorang akhwat perempuan hamil 7 bulan. Karena anaknya sudah banyak, suaminya kalau nggak salah meninggal kalau nggak salah. Ya. Itu disayembarakan, bukan sayembara ya bahasanya. Apa? Ditawarkan siapa yang mau mengambil anak ini, tapi dengan catatan mulai dari 7 bulan itu nanti sampai proses persalinan dia yang membantu. Walaupun sampai disyaratkan memberi bantuan mulai dari nutrisi sejak hamil, melahirkan sampai seterusnya. Banyak nggak orang yang berebut? Banyak orang yang berebut. Asal jelas gitu. Lawang kadang yang nemu aja rebutan ya, nemu bayi atik ganteng, atik wayu, lucu, mentek ya kan. Iku ae rebutan. Apalagi yang jelas orang tuanya. Apalagi dia anak ya yatim, bakal calon anak yatim, pasti banyak yang berebut. Makanya gak usah dibunuh atau aborsi. Tapi biasanya sing aborsi, sing nemen iku biasanya hasil apa? Hubungan gelap, lampu mati gelap. Nek gak nang peteng-peteng ya, gara-gara nang peteng-peteng akhirnya ya. Jadi yang keempat, Allah katakan nahnu narzukukum wa iyyahum. Kamilah yang akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka. Oh, ini tegas ini. Allah yang memberikan rizki. Sekaligus ini penegasan bahwa Allah itu Ar-Razik, Maha pemberi apa? Rizki. Dan rizki Allah itu tidak akan pernah habis, tidak akan mengalami krisis. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwah al-matin. Dialah Allah yang Maha memberikan rizki, dzul quwwah, yang memiliki kekuatan, al-matin, lagi kokoh, nggak akan pernah mengalami krisis. Yang kelima, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Dan janganlah kalian berbuat keji, fahisyah. Fahisyah itu perbuatan apa? Keji. Contohnya keji itu apa? Zina, ya, humbreng, lesbong, ya kan? Itu keji. Termasuk jalan-jalan menuju ke sana sebelum melakukan zina. Apa itu? Al-genda. Halo, apa Bu? Gendaan. Ya. Itu termasuk jalan menuju perbuatan keji. Ma dhahara minha, baik terang-terangan, wa ma baton, atau sembunyi-sembunyi. Rata-rata sembunyi-sembunyi apa terang-terangan? Sembunyi-sembunyi. Wedi konangan. Tapi ono sing terang-terangan. Nek wis terang-terangan iku tengeri wonge wis gak duwe apa? Gak duwe isin. Wis rai apa? Kebiyen kok gede kae rek, saiki wayahe tembok. Gedhe wis gak usum. Ya, yang kelima, sekarang yang keenam, wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bilhaq. Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah mengharamkan kalian membunuhnya illa bilhaq, kecuali dengan cara yang benar atau yang dibenarkan syariat. Contoh, kita lewat ada prosesi hukuman rajam.
Hukuman rajam itu hukuman apa? Mati. Kita lewat, kita ikut melempar. Kemudian ketika kita melempar dia mati. Boleh gak itu? Boleh, karena menjalankan apa? Syariat. Itu kalau ada prosesi hukuman rajam. Tapi nang Indonesia ini gak ono. Atau seorang algojo mengeksekusi orang yang melakukan perbuatan kriminal. Mungkin dia membunuh banyak orang, diputuskan untuk dihukum pancung atau dihukum mati dengan cara mulai dari dipenggal sampai yang lainnya. Tapi yang terbaik harus apa? Dipenggal kepalanya, karena cepat mati. Kalau ditembak itu belum tentu cepat mati, walaupun sudah nggak bergerak. Karena syariat Islam itu yang terbaik. Dengan dipenggal lehernya, putus batang lehernya, dan putus pernafasannya, putus jalan saluran darahnya. Itu berarti langsung mati. Kecuali dengan cara yang hak. Nah, contohnya tadi siapa? Eksekutor tadi itu algojo. Karena diperintah oleh hukumah, oleh pemerintah untuk menegakkan keadilan dengan menjalankan hukuman mati. Dzalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun. Dan demikian itu yang diperintahkan oleh Rabbmu kepadamu supaya kalian memahaminya. Berarti ada berapa larangan di sini? 6. Yang ketujuh, ayat berikutnya 152. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah wa awful kayla wal mizana bil qist. La nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa bi'ahdillahi awfu dzalikum wassaakum bi la'allakum tadhakkarun. Wa la taqrabu malal yatimi, dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim. Maksudnya apa? Makan harta anak yatim. Hati-hati. Duwe ponaan wong tuwane mati. Oleh warisan enggak? Apa meneh wong tuwane sugih, awak dhewe pamane, Pak Dene. Apa meneh awak dhewe wong gak duwe, ponakane oleh warisan akeh. Gara-gara anaknya ini masih kecil, wis kono aja repot-repot. Ya, dunyamu tak puteri. Tak gawe bisnis. Akhirnya bukan untung malah buntung. Bukan dapat faedah malah bangkrut. Berarti termasuk hutang atau tidak itu? Hutang. Kalau tidak segera diselesaikan, itu berarti termasuk makan harta anak yatim. Hati-hati. Kalau mengurus anak yatim masih memungkinkan, boleh mengambil sebagian dari harta itu sesuai dengan proporsinya. Bahkan mencampur antara hartanya dengan harta anak yatim masih diperbolehkan sewajarnya. Tapi kalau sampai melampaui batas dari kewajaran, maka hal itu termasuk perbuatan dosa besar. Illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang benar, ya. Cara yang benar itu tadi, yaitu boleh mengambil sebagian sedikit untuk kebutuhan dia, terutama kebutuhan pokok untuk makan, untuk minum dia, karena dia yang mengurus anak yatim itu.
Tapi nek dicupuk dunyane gawe tuku mobil, gawe tuku omah untuk memperkaya diri, itu tidak boleh. Hatta yablugha asyudda, hingga anak itu sampai pada usia sanggup. Artinya sudah apa? Sampai dewasa. Yablugha asyudda, usia dewasa. Maka harta itu harus diberikan kepada anak yatim. Dewasa di sini maksudnya apa? Baligh. Kemudian yang ke-8, wa auful kaila wal mizana, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan. Ojo nyolong timbangan, ojo ngurangi takeran. Timbangane kudu sing wis dikir di badan apa? Metrologi. Apalagi sudah tidak dikir, wis lawas, tentu akan terjadi apa? Kualitas yang mungkin bisa jadi menguntungkan penjual, bisa jadi menguntungkan yang beli. Apalagi sengaja diganjel atau dilubangi timbelnya supaya enteng. Ya. Dilubangi atau malah ditambahi. Tapi diisi ini itu apa? Diisinya bukan tembaga lagi, tapi yang lebih berat lagi. Apa, Pak? Ya, logam yang lebih berat lagi. Ya. Nah, itu contoh. Atau mengurangi takaran. Ini termasuk perbuatan dosa. Maka hendaklah kalian menyempurnakan takaran dan timbangan bil qisti, dengan adil. Berarti harus berbuat apa? Dalam usaha itu jujur di dalam berbisnis, berdagang, jual beli, dan muamalah yang lainnya. Lebih spesifik di sini takaran dan timbangan. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan kemampuan atau kesanggupannya. Wa idza qultum fa'dilu, dan apabila kalian berbicara hendaklah bicara yang adil. Walau kana dza qurba, sekalipun dia adalah karib kerabatmu. Jangan mentang-mentang karib kerabat dia tidak berbuat adil. Ya. Wa bi ahdillahi aufu, dan penuhilah janji-janji kepada Allah. Janji kepada Allah harus dipenuhi. Di antara janji itu apa? Kepada Allah. Aku nek wis corona entek, aku arep umroh. Karena dia punya duit, dia bicara seperti itu, berarti termasuk apa? Nadar. Itu janji nggak? Janji kepada siapa? Allah. Engkau nek wis corona entek, aku tak rabi. Maksudnya bagi yang belum nikah. Begitu corona habis, itu termasuk janji. Janji kepada siapa? Allah. Ya, nazar itu termasuk. Bernazar mau nikah lagi. Yang ketiga? Tidak apa tiga? Oh, tidak. Kurungku tiga mau.
Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Yang demikian ini diperintahkan oleh Allah kepada kalian, la'allakum tadhakkarun, agar kalian ingat kepada Allah, ingat hukum-hukumnya, ingat aturannya, ya, ingat perintah dan larangannya. Berarti ada berapa di sini? Sudah berapa totalnya? 8 ya? Ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Wa anna hadza sirati mustaqima, dan inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalanku ini. Ya, ini apa? Agama Islam. Wala tattabi'us subula, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan. Jamak di situ. Ya, di situ kalau sabil itu tunggal, ya. Artinya sebuah jalan. Tapi jamaknya kalau banyak jalan yaitu apa? As-subul. Wala tattabi'us subula, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan. Fatafarraqa bikum an sabilihi, sehingga kalian bercerai-berai dari jalanku atau jalan Allah. Maksudnya sehingga kalian dapat bercerai-berai dari jalan Allah. Karena mengikuti apa? Karena mengikuti jalan-jalan yang sesat. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian ini aku wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Jadi jalan sesat itu banyak atau sedikit? Banyak. Kalau jalan yang lurus itu cuman berapa? Cuman satu. Namanya apa? Siratal mustaqim. Abdullah bin Mas'ud berkata, barang siapa yang ingat melihat wasiat Nabi kita Muhammad yang tertera di atasnya, cincin stempel milik beliau, maka hendaklah dia membaca firman Allah. Katakanlah, hai Muhammad, marilah kubacakan apa yang diharamkan kepadamu oleh Rabbmu, dan janganlah kamu berbuat syirik sedikit pun kepadanya, sampai akhir ayat, yaitu mulai 151, 152, 153. Ini kata Abdullah bin Mas'ud. Siapa yang pengen melihat warisan Rasulullah SAW, perhatikan ayat itu. Mu'ad bin Jabal menuturkan, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Aku pernah diboncengkan Nabi di atas seekor keledai atau khimar. Faqala li, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allahi. Tahukah kamu wahai Mu'ad, apakah hak Allah yang wajib dipenuhi oleh hamba-hambanya, dan apakah hak hamba-hambanya yang pasti akan dipenuhi oleh Allah Jalla wa'ala? Qultu, aku pun menjawab, kata Mu'ad bin Jabal,
Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya sajalah yang lebih tahu. Qal, lantas Nabi bersabda, haqqullah 'alal ibadi, hak Allah atas hambanya yang wajib ditunaikan adalah ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, yaitu mengabdi menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak ibadah, hak hamba Allah, hak para ibad, yakni para ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha rahman, yang akan dipenuhi oleh Allah kalau hamba-hambanya itu memenuhi kewajibannya, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a, bahwasanya Allah tidak akan menyiksa siapapun di antara hambanya yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi Allah itu pasti tidak akan pernah menyiksa hambanya selama hambanya itu tidak berbuat syirik. Loh, gimana dengan dosa-dosa yang lainnya? Mungkin Allah ampuni dosa-dosanya itu karena sebab tauhidnya diampuni oleh Allah, karena dia bertauhid. Makanya orang itu selalu meminta ampun. Tapi kalau dia berbuat syirik, minta ampun sampai memble, diampuni nggak? Nggak akan diampuni oleh Allah kalau dia berbuat syirik. Kunci itu adalah tauhid dan tidak berbuat syirik. Ya Rasul, qultu, maka Mu'ad bin Jabal mengatakan, ya Rasulullah, afala ubashirun nasa, wahai Rasulullah, bolehkah aku sebarkan kepada teman-teman yang lain sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tubashshirhum fayatakal, janganlah kau menyebarkan kepada kabar gembira ini kepada mereka hingga mereka nanti akan bersikap apa? Menyandarkan diri atau meremehkan sebuah dosa, ya. La tubashshirhum fayatakillu, ya, janganlah kau menyebarkan yakni berita gembira ini kepada mereka hingga mereka nanti akan bersikap menyandarkan diri. Maksudnya meremehkan, hanya berbekal itu saja tapi nggak mau beramal yang lain. Kanjeng Nabi kadang-kadang melarang berita-berita gembira itu disampaikan, terutama bagi orang yang imannya lemah. Nanti apa? Meremehkan ibadah dan amal soleh. Kanjeng Nabi yok nopo? Angsal kula share teng grup. Kan bahasa kita kan begitu. Wis gak usah di-share, ya kan? Itu japri aja. Untuk kamu, ya kan? Itu. Cuman ya zaman dulu nggak ada. Baik, para ibu, para bapak, saudara sekalian yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Jadi bab 1 sudah selesai. Sedikit bab ini, ya. Yang penting kita memahami apa yang kita pelajari pada pagi hari ini, ya. Saya lebih memberikan peluang besar yakni untuk waktu tanya jawab, ya. Silakan bisa ditulis nanti disampaikan ke depan sini, ya. Disiapkan pertanyaannya, ditulis, dibawa ke depan. Silakan.
Nggih, Pak. Iya. Jadi kalau tradisi itu termasuk berlebih-lebihan, maka sebaiknya itu ditinggalkan. Kalau berlebihan. Contoh, saya tanya tadi, sungkem itu apa yang dilakukan ketika sungkem? Nyium apa? Sungkem itu nyium tangan. Kalau nyium tangan udah biasa. Si sungkem itu nyium dengkul. Ya kan? Dengkul sing diambung, ya. Nah, dalam syariat Islam tidak ada seperti itu kan? Ada nggak? Tidak ada kan? Nggak ada. Nah, selama hal itu tidak bertentangan dengan syariat, maka dibolehkan. Tapi pertanyaannya, adakah orang-orang kafir yang melakukan seperti itu? Nyium kaki misalnya, seperti dilakukan oleh orang apa? Iya. Kadang-kadang kalau nggak dapat kakinya diginikan, dicium. Hah? Nah, tumbar miri jahe. Iya. Jadi sementara itu keyakinan orang apa? Hindu. Kalau itu termasuk tradisi dari orang-orang jahiliyah, maka kita tidak boleh melakukan. Walaupun itu urusan bukan ibadah. Tapi ketika cara menghormati seseorang itu berlebih-lebihan dan itu masuk dalam kategori tasyabbuh. Tasyabbuh itu apa? Meniru orang-orang kafir. Tasyabbuh bil kufar, meniru orang-orang kafir, maka harus ditinggalkan. Kalau sudah kategorinya itu, kita harus tinggalkan. Kalau tidak meniru orang kafir, tidak tasyabbuh dan tidak berlebih-lebihan, maka tidak masalah. Kalau itu sebuah tradisi. Contoh, tradisi di Arab itu mencium apa? Orang yang dihormati dicium apanya? Tangan, itu udah biasa. Apa? Dicium keningnya atau kepalanya. Selama itu tidak bertentangan dengan syariat, maka boleh. Dan tidak termasuk kategori berlebih-lebihan. Dan yang ketiga, tidak termasuk tasyabbuh, yaitu apa? Menyerupai orang kafir. Yaitu timbangannya, ukurannya begitu. Jadi apa? Tidak menyerupai orang jahiliyah atau orang kafir. Karena Nabi bersabda, buka Abu Dawud 3041. Bu, sudah disiapkan pertanyaannya? Ayo. 3041. Apakah ada dalilnya apabila kita setelah diundang untuk makan terus kita segera pulang untuk segera pulang setelah acara ngobrol tersebut, jadi nggak ngobrol-ngobrol apa di situ. Yang kedua, saat kita sholat di tahiyat akhir ada doa tambahan yang termasuk untuk terhindar dari fitnah dajjal. Apakah itu ada dalilnya, Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya, pertanyaan pertama yaitu tentang adab etika di dalam undangan walimah. Arti dari walimah itu apa? Apa arti walimah itu? Walimah itu artinya makan bersama. Makan-makan.
Ya. Makan bersama. Cia. Makanya banciaan. Banciaan. Cia itu makan nggak? Makan bersama. Dalam bahasa Arabnya walimah. Makanya diundang walimah itu berarti diundang apa? Makan-makan. Seneng nggak? Waduh. Baik. Di dalam Islam itu kalau diundang walimah, makan-makan, dianjurkan mendatanginya. Satu, mendatanginya. Karena itu merupakan hak muslim dan muslim yang lain, yaitu memenuhi apa? Undangan. Buka Muslim nomor 1974. Silakan. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami 7 perkara dan melarang kami dari 7 perkara. Beliau memerintahkan yang pertama mengunjungi orang sakit. Ya, jadi Nabi memerintahkan apa? Iyadatul marid, mengunjungi orang sakit. Itu hak muslim satu dengan yang lain, mengunjungi orang sakit. 2, mengantarkan jenazah. Wattiba'ul janazah, yaitu mengiringi atau mengantarkan jenazah. 3, mendoakan orang bersin. Watasmiyatil atis, mendoakan orang yang bersin. 4, menempati sumpah. Wa ibrarul qasam, menempati sumpah atau janji. Yang 5, menolong orang yang teraniaya. Wa nasrul madlum, menolong orang yang terdolimi. Al madlum, ditolong. Ya, wa nasrul madlum. Yang keberapa? 6, memenuhi undangan. Nah, ini. Wa ijabatud dakwah, memenuhi undangan. Yang ke-7, menyebarluaskan salam. wa ifsa'us salam, menyebarkan salam. Nah, berarti dari hadis ini memenuhi undangan itu hukumnya apa? Wajib. Tapi menjadi gugur kalau undangan itu ada maksiatnya. Sampai diundang mari ngono nang kono ana panggung, ana wong wedok ngebor nang ndukur panggung. Mari ngebor apa? Ngecor. Ya. Gugur nggak kewajiban datang? Aku rek masih omangan enak, ya kan? Tapi nek delok koyok ngono rek Imron kuat. Misalnya. Nah, boleh itu nggak datang, ada alasan. Gugur kewajiban. Karena di situ ada apa? Maksiat. Maaf. Wong wedok joget nang dukur panggung didelok wong akeh, maksiat apa enggak itu? Ya, sing seneng iku sing wedok sing delok apa sing lanang?
Sing wedok seneng apa seneng? Seneng. Apa menek bojone munggah panggung pisan? Ya. Melok joget. Nggawa saweran pisan. Langsung mau ulang, kon gak tau ngei aku duwe kon ya. Kon ngei. Nah. Ya, jadi kalau ada perbuatan maksiat di dalam undangan itu, maka gugur kewajiban. Nah, kalau tidak ada di situ, kita makan, diundang ya, makan-makan, selesai makan segera pulang. Jangan berlama-lama, nanti mengakibatkan tuan rumah itu sungkan. Sungkan arep ngusir. Ya apa carane ngusir? Mosok wis mari mangan ndang mulya rek. Aku iki repot kebengen kok mlebu kantor iki. Kan enggak. Kita adabnya yang diundang itu kalau sudah selesai walimah, selesai makan segera pulang. Dalilnya di mana? Al-Ahzab surat 33. Ayo dibuka sing nggawa Quran iku HP ini. Ibu-ibu, HP ini ojo digawe delok WA wae tok. Ya, Qur'ane dibuka nang HP ini. Al-Qur'an surat Al-Ahzab 33 ayat 53. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. Baik, sampai di situ. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak makanannya. Tetapi jika kamu diundang, maka masuklah, dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asik memperpanjang percakapan. Fa idza ta'imtum, dan jika kalian sudah makan, fantashiru, pergilah, wala musta'nisina li haditsin, dan janganlah kalian memperpanjang pembicaraan. Sekalipun khitab ayat ini kepada Nabi, tapi ayat ini tentunya petunjuk bagi kita semua sebagai etika dan adab yang tinggi. Kenapa kok kita dianjurkan segera pergi kalau sudah selesai tujuan dari walimah itu, dan tidak memperpanjang pembicaraan alias ngobrol ngalor ngidul, kadang-kadang ngerasani uang. Kenapa? Inna dzalikum kana yu'dzin nabiyya. Apa katanya? Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi. Lalu Nabi malu kepadamu untuk menyuruh kamu keluar. Iya, itu mengganggu Nabi, dan Nabi malu menyuruh kalian keluar. Ya, mulai kono mulai nggak mulai. Masa begitu? Ya kan? Kan nggak pantas tuan rumah ngusir. Ya. Tapi ngomongnya opo ya kan? Nang jero ati kok gak ndang mulai wong iki yang wis bengi sik ngomong ae, kopine sik separuh lho. Terus pertanyaan kedua Ibu tentang doa berlindung dari apa? Dajjal. Buka Muslim nomor 545. Sudah hafal atau belum?
Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an katanya, Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu tasahud, maka berlindunglah kepada Allah dari 4 macam perkara. Kemudian beliau membaca, Allahumma inni a'udzubika min azabin jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma, wahai Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau, min adzabi jahannam, dari siksa jahannam, wa min adzabil qabri, dari siksa kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah kehidupan dan kematian, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari keburukan munculnya fitnah dajjal. Dibaca setelah baca tasyahud, sebelum mengucapkan salam, ya. Setelah mengucapkan innaka hamidum, baru baca doa ini. Setelah baca doa ini, mungkin ada doa lain, baru kemudian salam. 4 permintaan: berlindung dari siksa jahanam, siksa kubur, fitnah dunia, kehidupan dan kematian, dan juga fitnah munculnya dajjal. Ya, baik. Apakah doa bisa juga doa selain ini, doa sunnah yang lain boleh juga? Iya, dibolehkan. Terutama doa-doa yang memang diajarkan Nabi ketika dibaca ketika menjelang salam, dan itu ada banyak versi. Itu dibaca banyak-banyak boleh Ustaz? Seandainya tiga doa itu boleh? Ya, dibaca nggak apa-apa, terserah. Ya. Tapi jangan berlebih-lebihan. Berlebihan ini contohnya begini. Kadang sholatnya cepat, Al-Fatihah cepat, baca surat cepat, mungkin hanya 1 menit, tapi bacanya doa ini 10 menit. Salam gak mari-mari, ya. Nah, itu berlebihan. Jadi dawa mburine, buntute sing dawa, tapi salate sojote ndek, rukuke ndek, macae kulhu, ya, ina atoina. Jadi silakan baca seluruh doa-doa yang diajarkan Nabi, nggak masalah. Diulang juga boleh, tapi jangan berlebihan. Gak seimbang antara lamanya waktu doa di dalam sholat dan doa di akhir sholatnya. Itu untuk sholat fardu atau sholat? Semua sholat boleh. Yang penting duduk sholat jenazah. Baik, yang lain Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, mohon penjelasannya, bila ada seorang muslim yang akan menikah pakai acara Nabi Pistol siraman, apakah termasuk syirik Ustaz? Loh, gak nikah lo bendino adus. Ya kan? Lo ikut didusi apa selama ini gak pernah mandi? Hah? Siraman. Oh, tradisi siraman. Kalau mandi-mandi boleh, ya kan? Kalau mandi sak minggu boleh, ya kan? Tapi kalau prosesi siraman kan itu tradisi. Saya tanya, dari Islam enggak? Enggak. Walaupun itu bukan ibadah, walaupun itu bukan masalah ritual ibadah, tapi perilaku itu termasuk meniru orang kafir, meniru orang jahiliyah. Ya, bukan syirik. Haram, tidak boleh meniru orang kafir. Dalilnya dalam Sahih Abu Dawud tadi, ya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum itu. Diseweki kembenan, iya kan? Dodoe ketok enggak? Iya, iku sing lanang ngintip iku. Ya kan? Kadang-kadang disuting kuabe gak oleh melebu, sing melebu sing wedok, tapi sing nyuting lanang. Bati enggak? Khusus pengajian beliau pernah. Ya. Ya. Jadi itu belum lagi nanti airnya khusus. Air apa itu? Kembang. Kembang apa? Wah, kembang 7 rupa, ya. Kembang telon, kembang pitu,
7 rupa, 7 werna ya. Ya, habis itu kadang dipangku ya, digendong ya. Nah, apa wis gerang kok digendong, iso adus dhewe ya didusi. Mending lah ndang ngono, Nduk, adus kono nang jero kono. Ya, gak apa-apa sing gobroten iki entekno sabune, keramaso entekno gak apa-apa ya, keluar resik ya kan, gitu kan. Nah, karena di sini ada apa namanya tradisi, dan tradisi ini bukan dari budaya Islam, maka kita jangan mengikutinya ya. Jadi harus ditinggal. Apalagi juga menyia-nyiakan harta. Tuku kembangnya iku duit enggak? Iku nek ditukokno sego pecel oleh perang bungkus. Nah, disodakono nang wong, lebih manfaat enggak? Ada lagi juga tradisi ngindek endok. Ada enggak? Yo biyen awakmu kan ngindek endok kan? Padahal biyen iki lho mangan gak ono iwake. Endok didek-idek ya kan, mbok didadar kok manfaat ya, gawe wong loro. Itu termasuk apa? Termasuk tabdzir. Tabdzir itu apa? Pemborosan. Ya, nggak boleh menyia-nyiakan harta karena itu temannya syaitan. Kata Allah Jalla wa Ala dalam surah Al-Isra 17 ayat 26-27, wala tubadzirhum tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana syaitanu. Iya, 26-27. Iya, silakan. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Iya, jangan dihambur-hamburkan. Beri hak itu karib kerabatnya, ono sing gorong isok mangan, fakir miskin, anak-anak yatim, ya, ibnu sabil, orang dalam perjalanan kehabisan bekal. Jangan menghambur-hamburkan harta untuk yang sia-sia. Kenapa? Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan. Loh, koncone syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Rabbnya. Iya. Wa kana syaitanu li rabbih kafura. Karena syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Rabbnya. Jangan dikoncoi, ojo diboloi. Jangan menjadikan setan sebagai teman. Terus, yang lain, Bu. 2. Apakah seorang istri harus mengalah dan sabar terhadap suami? Harus ngalah. Kenapa? Karena surga nerakanya wanita istri itu ada pada suaminya. Ya. Ya, kenapa? Karena huwa jannatuki wa naruki, kata Nabi. Sesungguhnya dia suamimu itu adalah surga dan nerakamu. Nah, sekarang bagaimana caranya seorang istri itu selalu berusaha minta ridhonya siapa? Minta ridhonya suami. Kalau orang minta ridhonya suami, berarti dengan segala macam cara dia harus lakukan. Termasuk salah satunya ngalau. Ya. Contoh misalnya bayaran telat, ngamuk enggak? Jelas. Ngamuk enggak? Ngalah, sabar, tapi tetap dilingno, Mas, risono ta Mas. Iki durung nang pasar iki. Soale durung duwe. Oh iya Dik, ya sabar ya, muga-muga dina iki engko oleh. Ya kan? Ngalah enggak itu, Bu? Ngalah. Aku tak utang, ojo ate utang-utang. Ya kan? Ngalah. Karena kita minta ridhonya suami. Itu nanti akan dibahas, Bu, secara khusus
Kok pertanyaannya seperti itu? Itu berarti bukan. Perlu pelajaran tentang bagaimana konsep hidup berumah tangga menurut Islam. Antara hak suami istri dan kewajiban suami istri. Itu harus paham ya. Jadi intinya, kalau pertanyaannya apa seorang istri harus ngalah kepada suami? Iya, karena kita ini berusaha mencari ridhonya siapa? Suami. Saya tanya, seorang anak harus ngalah nggak sama orang tuanya? Karena kita minta mencari ridhonya orang tua. Seorang istri mencari ridhonya suami. Keridhaan Allah itu tergantung keridhaan suaminya, ya. Aduh, silakan terakhir. Saya beri waktu. Apabila kita diberi barang seseorang, lalu orang itu bertertarik pada barang itu tidak boleh dijual. Apa gimana? Kita diberi sesuatu barang, orang itu berpesan barangnya jangan dijual, gitu ya? Apakah dosa jika kita melanggarnya? Karena barang itu adalah peninggalan dari orang tuanya. Kalau itu sebuah perjanjian, ya, disepakati, kemudian dilanggar, maka itu perbuatan dosa. Tapi kalau kita berharap, kita udah ngomong, tapi dia tidak mengiyakan, iya gak tak dol, tapi aku nek butuh kok tak dol. Ya apa terpaksa. Ya, misalnya begitu. Terus dijual berarti nggak dosa. Karena apa? Nggak ada kesepakatan. Tergantung ada kesepakatan nggak kira-kira Bu? Ada perjanjian nggak? Halo? Kalau ada kesepakatan, buat perjanjian, barang itu tidak dijual dalam keadaan apapun, kemudian perjanjian itu dilanggar, maka dosa. Kalau nggak ada perjanjian, maka tidak berdosa. Gimana? Contoh mahar. Mahar berupa apa? Cincin emas misalnya. Nggak ada perjanjian bahwa ini tidak boleh dijual dalam keadaan apapun. Kemudian suatu saat nggak punya duit sama sekali. Daripada minta-minta, daripada nyuri, satu-satunya harta adanya mahar. Kemudian maharnya apa? Dijual. Boleh nggak? Boleh. Dan mahar itu hak wanita atau hak suami? Hak istri. Karena sudah diberikan kepada istri. Ya, jadi kalau tidak ada kesepakatan nggak masalah. Tapi kalau ada kesepakatan, seandainya ada kesepakatan pun kemudian dilanggar, mungkin juga ada bentuk kompensasi. Ya wis ya Kak Popo sampean ngelanggar, tapi sampean kudu ngijoli. Ya kan? Itu barangkali seperti itu. Atau kalau itu bukan sebuah barang, tapi kesepakatan berupa perjanjian yang harus diucapkan dan dipenuhi dalam bentuk perbuatan, maka melanggarnya harus apa? Membayar kafarat. Apa itu? Kalau punya budak, bebaskan budak. Kalau enggak, dia berpuasa 3 hari berturut-turut. Masih ada solusi begitu, supaya tidak apa? Berdosa. Baik, terakhir dari Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu punya orang tua yang sudah meninggal, dan kami itu ingin berbakti dengan cara apakah boleh mengingkarkan apabila saya itu mengingkarkan atau bersedekah ini untuk orang tua saya, itu apakah boleh? Dan pahalanya nyampe apa enggak? Ya, itu juga pertanyaannya begitu kan? Boleh atau tidak ini? Iya. Mengingkarkan, misalnya ini korban nih, kita korban sendiri, kemudian ini untuk orang tua saya juga, padahal orang tua sudah meninggal kan? Iya, baik. Jadi harus dibedakan antara kurban dengan sodako. Tadi awalnya pertanyaannya sodako, terus merembet ke kurban. Semua aktivitas beda. Maksud saya semua aktivitas. Dirinci di situ, nggak bisa sama semuanya. Kalau sodako bisa. Sodako aja. Sodako bisa.
di atas namakan orang tua. Dalilnya yang penting. Haji dan sebagainya tidak bisa. Nanti dulu satu-satu harus dirinci, ya. Ojo diserempeng. Sodako pertama bisa, ya kan? Coba dibuka hadisnya 957. Oh iya, sarap azan itu. Ya, saya singkat begini. Sodako karena ada dalilnya boleh. Kurban nggak ada contohnya, ya kan? Nabi tidak pernah berkurban atas nama Khadijah yang sudah mati, pamannya Hamzah, enggak. Tapi kalau bapak atas nama orang tua menyembelih kambing pada saat kurban, itu bukan sebagai kurban tapi sodako. Ya, kalau kurban enggak ada contohnya. Tapi kalau diniatkan sodako dengan menyembelih kambing kemudian dibagi, itu maka pahalanya nyampe. Tapi statusnya bukan kurban. Baik, haji umroh. Kalau orang tuanya belum pernah haji dan umroh, kemudian kita mengumrohkan dan menghajikan, walaupun kita tidak pernah mendengar dia berniat untuk itu, kedua orang tuanya dibolehkan. Kenapa? Kewajiban haji bagi setiap orang seumur hidup sekali. Tapi untuk haji dan umroh berikutnya tidak boleh kita lakukan kecuali mendengarkan ucapan nazarnya atau niatnya. Contoh, orang tuanya sudah haji 5 tahun yang lalu, terus meneng-meneng, le aku kok kepingin ngulon, nang tito mak, ayo nang Malioboro tak ngulon kan? Enggak, aku harus umroh gitu. Begitu ngomong umroh dia meninggal, maka itu sudah nazar dan itu harus dilaksanakan. Siapa yang melaksanakan? Anaknya. Kalau anaknya membadalinya, nanti orang tuanya akan dapat pahala umrohnya. Kenapa? Ada dalilnya di hadis Bukhari, ya. Itu. Selama ada dalil silakan bisa. Kalau nggak ada dalilnya maka nggak bisa. Ya, jadi dirinci, nggak semua amal itu bisa, kecuali yang Nabi menyampaikannya dalam hadis beliau. Ya, wallahu a'lam. Saya pikir cukup. Insya Allah nanti, ya, mohon yang akan datang bukunya seperti ini. Wajib dipunya masing-masing orang. Dan kesempatan bagi ibu-ibu yang punya harta berlebih menyedekahkan kitab, dan itu akan bermanfaat. Barangkali kita memberikan kitab kepada orang yang nggak punya, ya kan? Dia rajin belajar, kita dapat pahalanya. Ya, usahakan yang akan datang punya kitabnya semua. Masih ada? Banyak, insyaallah. Ini Bu ya. Tuh, ya, dari foto. Baik, saya tutup dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.